Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Aslun fil jiddi wal muwadhabati. Di dalam menjelaskan jid, kesungguhan, fil jiddi, di dalam menjelaskan kesungguhan, wal muwadhabati, dan menetapi, mudawamah, ya. Sabat, wal himmati, dan keinginan yang tinggi atau cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi. Nah, ini perlu di dalam diri seorang penuntut ilmu. Dia harus memiliki jid, kesungguhan yang kuat, wal muwadhabah, dan selalu menetapi, mudawamah, wal himmati, dan keinginan yang kuat. Tummala buddha, kemudian wajib hukumnya. Tummala buddha, kemudian wajib minal jiddi, dari kesungguhan, wal muwadhabati, dan menetapi, wal mulazamati, maksudnya menetapi, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Mau tidak mau, bagi penuntut ilmu haruslah memiliki karakter bersungguh-sungguh, kemudian wal muwadhabah, selalu menetapi setiap aktivitasnya. Wa ilaihi, dan kepada inilah, la budda minal jiddi wal muwadhabah. Al-isyaratu, adapun isyarah, ila luzumi hadil ma'ani li talibil ilmi. Al-isyaratu, adapun isyarah bil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, kepada hal ini kewajiban seorang penuntut ilmu untuk selalu bermujahadah dan muwadhabah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan qauluhu ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Walladzina, adapun orang-orang, jahadu, yang bersungguh-sungguh. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk al-jid atau bermujahadah. Walladzina, adapun orang-orang, jahadu, yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh. Siapa? Alladzina fina, di dalam jalan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ibadah ada mujahadahnya, di dalam menuntut ilmu ada mujahadahnya, di dalam berdakwah ada mujahadahnya, di dalam aktivitasnya ada mujahadahnya. Bina, ini masuk ke seluruh aktivitas kita yang berkaitan dengan dinul Islam, ya. Lanahdiyanahum, itu lanahdiyanahum khabarnya, sungguh aku akan memberikan petunjuk pada alladzina, orang yang mujahid, ya. Jahid, orang yang mujahadah bina, di dalam segala urusannya, terutama dalam masalah agamanya, ya, maka Allah akan berikan petunjuk, ya, subulana, pada jalan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanahdiyanahum, sungguh aku akan memberikan petunjuk kepada alladzina subulana, pada jalanku. Ya Allah, ya Bakarim, wakila, dan dikatakan
Wa ma'nahu ala qaulil Budail walladzina jahadu fi talabil ilmi. Imam Budail mengatakan barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu lanahdiyannahum sabilal ilmi bihi, maka Allah akan berikan petunjuk jalan di dalam menuntut ilmu. Apa yang ingin kita raih, maka di situ dibutuhkan yang namanya mujahadah. Mujahadah itu sama riyadhah. Mujahadah itu sama mati rakat kalau kata orang Jawa. Puasa lah, bangun malam lah, itu bagian dari mujahadah kita. Melek malam, mana sesuatu yang berat yang kita lakukan, mujahadah. Ya, yang orang lain tidak mampu kita lakukan, itu ada unsur mujahadah. Sholat doang sama seperti orang, berarti bukan mujahadah. Ya, harus adanya mujahadah di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan kalau kita ingin dapatkan petunjuk jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wakila, dan dikatakan bihadal makna, di dalam makna ini apa, man talaba syai'an wajada man, ada pun siapa orangnya itu talaba mencari siapa man syai'an pada sesuatu, siapa orang yang ingin meraih sesuatu, wajada dan bersungguh-sungguh siapa man ijtihad wa sa'yan jamilan wajada, jawabnya man syatiya, maka akan mendapatkan siapa man wajadahu wasadabahu, barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu kemudian dia raih secara bersungguh-sungguh, wajadah, pasti dia akan dapat. Waman, dan ada siapa orang itu qara'a, mengetuk siapa man al-baba, pada pintu bab al-maksud, itu yang dia kehendaki, itu terutama bab rahmah, ilzam bab rahmah. Jadi kita perintahkan untuk ilzam bab rahmah, ya, tetapilah terus ya pintu ar-rahmah setiap malam ya, kita sedang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah, barang siapa yang mengetuk pintu walaja, ya Allah yang berkata dengan sungguh-sungguh terus menerus, siapa man ya walaja, maka dia akan masuk. Walaja, maka dia akan masuk siapa man. Orang kalau siapa hari ketuk, lama-lama akan terbuka dan pasti akan masuk. Tapi di situ butuh mujahadah, ya. Wakila, dan dikatakan biqadri ma tata'anna, apa ucapan biqadri ma tata'anna, dengan seukuran engkau bersusah payah. Tata'anna, engkau bersenang-senang, ya. Biqadri ma, dengan seukuran perkara tata'anna yang kau ya bersusah payah, tanalu, maka engkau akan mendapatkan ma, pada perkara tatamanna yang kau kehendaki pada ma. Jadi seukuran jerih payah kita akan mendapatkan dari apa yang kita inginkan, apa yang kita raih. Ya, al-ajr bi qadri ta'at, al-ajr bi qadri nasab, itu sudah jelas. Seukuran mujahadah kita, seukuran kesungguhan kita ya di dalam meraih sesuatu, ya kita akan mendapatkan hal tersebut seukuran di dalam kita meraihnya. Semakin Anda meningkatkan kualitas Anda dia beribadah pun, maka semakin tinggi derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi patokan. Ya. Bila dikatakan ya yuhtaju, dibutuhkan bita'allumi, di dalam belajar, bertafaqquhi, dan bertafaqquh.
Apa ilal jiddis salasati, pada kesungguhannya 3 orang. Ada satu makalah mengatakan dibutuhkan di dalam belajar dan menuntut ilmu, ya, belajar fikih dan sebagainya. Ila jiddis salasati, pada kesungguhan 3 orang. Siapa saja? Al-muta'allimi, yaitu muta'allim, pelajar itu sendiri, wal ustadi, dan ustad, wal abi, dan bapak. Nih 3 instrumen ini harus betul-betul ya memiliki harus betul-betul bermujahadah di dalam meraih ilmu yang dicari oleh seorang penuntut ilmu. Siapa? Penuntut ilmu itu sendiri, kemudian gurunya itu sendiri, dan yang ketiga adalah orang tua. Ya, karena apabila adanya siapa abil ab, maksudnya bapaknya itu bil ahyai, golongan orang-orang yang masih hidup. Kalau memang orang tuanya masih hidup, ya. Ini 3 ini betul-betul sangat berpengaruh di dalam kualitas hasil daripada seorang anak yang sedang menuntut. Ya, apa yang pernah saya katakan, orang tua harus butuh mujahadah, mendoakan anak, memasrahkan anak kepada gurunya sepenuhnya, ya, sepenuhnya, totalitas, mensupport 100% apa yang ingin dicita-citakan oleh seorang. Gurunya juga mensupport 100%, siswanya juga betul-betul bersemangat di dalam menuntut ilmu. Baru disitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kabul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah daripada niat ketiga orang ini menjadi ulama ini penting, ya. Arsyadani membacakan kepadaku siapa Syekhul Imam Al-Ajalu Al-Ustaz Sadiduddin Asy-Syirazi, Al-Imam Al-Ajar Al-Ustaz Sadiduddin Asy-Syirazi li Syafi'i, bagi Imam Syafi'i. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Al-jiddu, adapun kesungguhan, bersungguh-sungguh, itu yudni bisa mendekatkan, qaribu, itu yudni bisa mendekatkan kulla amrin, pada setiap perkara. Nasbu ala annahu maqbulun yudni, dibaca nasab karena dia menjadi maqbul daripada yudni. Syasi'in, yang jauh, ba'idin, maksudnya yang jauh. Kesungguhan itu bisa mendekatkan setiap perkara yang jauh, ya, yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya tidak mungkin menjadi kayaknya tidak mungkin menjadi orang alim. Kemampuan anak di bawah rata-rata. Bisa Anda menjadi orang alim asal Anda punya kemauan yang kuat. Anda gembleng itu diri Anda gembleng itu akal Anda. Jadi ya, sesuatu yang jauh akan menjadi dekat, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dengan kita bersungguh-sungguh. Ya, jadi harus ada hikmah atau kemauan sungguh yang kuat itu, ya. Penting, ini penting. Kalau ngaji jangan ya Allah kelempar, males, ya, harus sigrap atau sigrap, ya, ya, kayak orang pramuka tuh sigrap, siap pulang, siap. Itu selesai sudah langsung sigrap, jangan lempar. Itu udah menunjukkan Anda nggak ada jidnya, nggak ada kesungguhan di dalam menuntut lempar, harus sigrap, rapih semuanya gitu. Itu tanda bahwa Anda termasuk orang yang betul-betul bermujahadah di dalam menuntut ilmu.
Wal jiddu adapun bersungguh-sungguh itu yang tahu bisa membuka kullababin pada setiap pintu mughlaqin yang terkunci atau yang tertutup. Kesungguhan itu bisa membuka setiap pintu yang tertutup rapat, ya, terutama pintu rahmat Allah, pintu futuh atau futuhnya Allah. Wa haqqu khalqillahi, adapun lebih berhaknya makhluknya Allah, ilhami dengan keprihatinan atau diprihatinkan dengan keprihatinan. Itu umruun seseorang zuhimmatin yang memiliki keinginan yang kuat, yubala yang dicoba siapa umru, bi'aisyin dengan kehidupan daikin yang sempit. Ya, ayu aliyaku bi makhluqillahi ta'ala, yang lebih berhaknya dari makhluk Allah adalah di dalam dengan diprihatinkan, yaitu seseorang yang memiliki himmah yang tinggi tetapi hidupnya dicoba dengan kesusahan. Wa minad dalil, dan itu diantara dari dalil alal qadai, atas ada keputusan Allah, wujudnya qadanya Allah, ay qada illa hukmu, ada wa hukmu, dan hukumnya Allah. Bu'sul labibi, adapun masyakotnya orang yang pintar, ya. Di antara dalil atas keputusan dan hukum Allah adalah ya Allah wa karim, masyakotnya orang yang cerdas, al-labib, ya. Wa taibu aisyil a'maki, dan bagusnya kehidupan orang yang kumprung, ahmak, orang yang bodoh, ya. Hikmah daripada dalil atas qada dan keputusan Allah, hukum Allah, ya, ya, berlaku fil alamina masyaqatul labi, masyaqatnya orang yang cerdas, hidupnya susah, ya, kelihatan doang hidupnya masyaqat, karena dia hidup dalam keadaan berriyadhah. Wa thayyibu aisyil ahmak, dan indahnya, bagusnya kehidupan orang yang ahmak, ya. Lakin naman, akan tetapi sesungguhnya orang ruziko yang diberikan rizki sopom siapa man al-hijab pada akal. Lakin naman, akan tetapi sesungguhnya orang ruziko yang diberikan akal, ruziko yang diberikan siapa man al-hijab pada akal, il-akla, itu hurrima, diharapkan siapa man, atau terhalang siapa man, al-ghina, pada kekayaan. Ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku rata-rata begitu, ya. Maksudnya apa? Hidupnya mereka berorientasi dengan akhirat, hati mereka hanya Allah dan Rasulullah, bukan dunia dan seisinya di hati. Tapi dunia itu diletakkan di tangan. Kalau di tangan kapan aja lepas, ya, hatinya tidak akan berubah, gitu, ya. Hurrima al-ghina, ya. Bidani, adapun hijab dan ghina, akal dan kaya, itu adalah dua hal yang berlawanan. Bidani, adapun hijab wal ghina, itu dua hal yang berlawanan. Yang namanya berlawanan itu kan sulit sekali untuk berkumpul, gitu, ya, antara
kecerdasan, akal, dan kekayaan. Ini dua hal yang saling berlawanan. Air sama api kan berlawanan. Nggak bakal bisa bersatu yang namanya air sama api. Ya. Jadi orang memegang dua hal ini jarang kuat karena dua hal yang saling berlawanan. Yaktarikani, yang membedakan tafarruqi maksudnya ya, yang sangat berbeda. Yaktarikani yang berbeda kedua-duanya, tafarruqin maksudnya yang sangat berbeda. Dua-dua hal yang saling berlawanan dan sangat berbeda. Tidak akan bisa menyatu. Tidak akan bisa menyatu. Wa unsyidtu, dan aku dibacakan ala sigatil mabni lil maf'ul lil mutakallim wahda. Ay quri'a ala syi'ri li ghairihi, bagi selainnya Imam Syafi'i. Ay li ghairi Syafi'i maksudnya bagi selainnya Imam Syafi'i. Tamannaita ayya an tamshi faqihan munadiran li ghairi ana'in wal jununu funun. Tamannaita, engkau mengharapkan ala sigatil khitab antamshi ay antumshi, bisa antumshi agar menjadinya engkau begitu bagian orang yang ahli fikih. Tamannaita, engkau mengharapkan antumshi agar menjadinya engkau itu bagian orang yang ahli fikih, munadiran yang ahli berdebat, munadiran yang ahli ya berbicara, berdebat, mubahasan. Tapi bi ghairi ana'in, dengan tanpa anak, masyaqqat, dengan tanpa kesulitan, dengan tanpa riyadhah, dengan tanpa adanya mujahadah. Wal jununu, adapun penyakit gila itu fununun, bermacam-macam. Anwaun maksudnya bermacam-macam. Orang pengen menjadi ulama yang luar biasa di dalam pemahaman ilmu, tapi nggak mau yang namanya anak tanpa adanya riyadhah, tanpa adanya mujahadah, maka orang tersebut termasuk bagian orang junun. Apa junun? Gila. Karena wal jununu fununun, gila itu banyak macam. Nah, itu diantara itu orang gila. Ada yang gila stres, ya kita lihat tuh di jalan-jalan. Ente pengen jadi ulama tapi gak ada mujahadahnya, gak ada riyadhahnya, gak ada usahanya, termasuk orang gila. Termasuk orang di bagian orang diterima. Tuh ada orang di gila, ini maksudnya. Ya, wal jununu fununun. Ya, di anna ilmal fikih minal mutalabi al-aliyati. Ya. Walaysa, dan tidak ada apa iktisabul mali, mencari harta itu duna masyaqqati, dengan tanpa masyaqqah. Enggak ada orang kepengen punya harta banyak tanpa adanya masyaqqat lebih. Yang ada cuma menghayal doang. Andai aku punya, andai itu hayalan doang. Tanpa ada kerja nyata. Tanpa ada kerjanya. Tak kerja pasti butuh masyaqqat, butuh perjuangan, butuh strategi dalam mencari harta. Gak mungkin cuma santai doang di rumah, tapi gak dapat dari hidup. Nah ini ya, walaysa iktisabul mal, dan tidak ada di dalam mencari harta dari itu duna masyaqqat, dengan tanpa masyaqqat. Ay mutasawijan an masyaqqatin tahammaluha, yang engkau menanggung pada masyaqqat tersebut. Nah mungkin. Maka fal ilmu, maka adapun ilmu itu kaifa
Hal seperti apa yakunu didapati atau ilmu bila masyakotin. Begitu juga ilmu, bagaimana mungkin bisa kita dapati dengan tanpa adanya masyakot, adanya riyadhah, adanya mujahad. Banda aja dunia aja tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh dalam kita mencarinya, nggak mungkin kita dapat. Pengen jadi orang kaya kerja, pengen jadi orang sukses ya kerja, usaha dagang sungguh-sungguh sukses. Apalagi masalah pengen jadi orang alim terus mondoknya cuma tidur makan, selalu ngaji malas ya. Ya nggak mungkin. Bila masyakotin tanpa adanya masyakot, tanpa adanya mujahad, orang pengen kaya aja ya butuh perjuangan, apalagi pengen jadi orang ahli ilmu kayak yakunu, maka ada pun ilmu ya bagaimana bisa didapati bila masyakot. Qala berkata Syekh Abu Tayyib syikran pada satu syair, walam arafi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina alat tamam. Walam ara, dan aku tidak melihat fi uyubin nasi, dalam cacat-cacatnya para manusia, aib-aibnya manusia, aiban pada aib, pada cacat, karena silqadirina, yang seperti kurangnya orang yang mampu, alat tamami, atas kesempurnaan. Tuh kata beliau Abu Tayyib, aku tidaklah memperhatikan melihat keaiban dari manusia, satu aib yang paling jelek ya, yaitu seperti halnya orang yang mampu untuk melakukan kesempurnaan tapi dia tidak mau melakukan kesempurnaan. Dia mampu di dalam menuntut ilmu dengan kesungguhan, dia mampu di dalam berzikir kepada Allah dengan kesungguhan, dia mampu dalam beribadah tapi dia tidak mau melaksanakan. Ini orang-orang yang paling merugi ya, orang-orang yang merugi. Satu aib yang begitu luar biasa, dia mampu tapi dia tidak mau melakukan. Nah ini ya, walaupun dan wajib juga bitalibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, min syaharil layali, dari melek malam, min syaharil layali, dari melek setiap malam. Ayat layali jamak al layali, jamak dari lail. Melek setiap bukan semalam doang, setiap santri itu harus banyak melek malam ya. Wajib lah budak, mau nggak mau, kalau bahasa kita, bagi orang yang menuntut ilmu, min syaharil layali, dari melek setiap malam. Kama qala, seperti hal yang diucapkan Syekh Asy-Syair, syair penyair, bi qadril kaddi tuksabul ma'ali ya. Bi qadril kaddi, dengan seukuran al-kad, kesulitanmu, tuksabu, didapatkan apa al-ma'ali, keluhuran, al-maqamatil aliyat, kedudukan yang tinggi. Jadi seukuran usahamu, seukuran masyakatmu, seukuran riyadhahmu, mujahadahmu melek malam, maka engkau akan mendapatkan al-ma'ali, apa al-maqamatil aliyat, kedudukan yang tinggi ya. Faman talabal ula syahrul layaliya ya. Baman, maka adapun siapa orang yang talaba, mencari siapa al-ula, pada keluhuran, keagungan, al-maqamatil aliyah, kedudukan yang tinggi, syahara, maka meleklah siapa man al-layaliya, pada setiap malam.
Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi, maka syahrul layaliyah, meleklah setiap melek setiap malam. Ya Allah ya Karim, tahumu menyengaja engkau atau mencari engkau mencari al-izzah pada kemuliaan. Engkau ingin mendapatkan kemuliaan, summa tanam, maka kemudian engkau tidur lailan pada malam hari. Tagusu, menyelam al-bahra, di dalam lautan, ay takhudu bil bahr, siapa man orang talaba yang mencari, siapa man al-laliyah, al-laliyah pada mutiara-mutiara. Ya, ente pengen mendapatkan kemuliaan, tapi tiap malam tidur, yang gak bakal dapat. Ya, gak bakal dah. Ya, gak bakal dapat. Ya, gak bakal dah. Karena orang yang ingin mencari mutiara, dia harus menyelam dulu. Yahudu fil bahr, harus menyelam dulu di dasar laut yang begitu dalam. Ya, rintangannya luar biasa kalau di dalam laut. Yahudu, menyelam al-bahra, di dalam laut, siapa man talaba, yang mencari, siapa man al-laliya pada mutiara-mutiara. Ulul ka'bi, adapun paling tingginya derajat itu bil himami, dengan himah yang kuat, al-ali, yang tinggi, yang luhur. Ya, harus punya keinginan yang kuat, cita-cita yang kuat. Ya, harus punya himmah aliyah, himmah aliyah. Wa izzul mar'i, adapun mulianya seseorang itu bisa hari layali, berada di melek malam. Wa izzul mar'i, adapun mulianya seseorang, jawab ihobarnya itu bisa hari layali, di dalam melek malam. Ya, pengen mulia, ya aja banyak-banyak melek malam. Melek malam ngapain? Bukan main gaplek, tapi ya sholat malam, wirid, zikir dan sebagainya. Ya mulai, ya melek malam ya bukan, tapi amalan yang Anda lakukan di melek malam, apapun, mutolaat, ya maksudnya itu. Taraktu, aku meninggalkan, ya, an-nauma, pada malam, pada tidur. Rabbi, wahai Tuhanku ya Rabbi, fil layali, di malam-malam hari. Di ajli ridhoka, karena mencari ridhomu, ya maulal mawali, wahai zat yang, ya, Tuhan daripada setiap zat yang maulal mawali, ya, wahai pemimpin dari setiap pemimpin. Wa man, dan adapun siapa orang itu ro'a, itu roma, menyengaja, siapa man talaba, maksudnya mencari, siapa man al-ula, pada derajat yang tinggi, min ghairi kadin, dengan tanpa kesulitan, min ghairi ta'ab, dengan tanpa masyaqqat, ujian, dengan tanpa riyadhah, adha'a, maka menyia-nyiakan siapa man al-umra, pada umurnya,
fi talabil muhali, di dalam mencari perkara yang diangan-angan. Ya, orang pengen mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tapi gak ada riyadhah, gak pernah melek malam, ya, gak pernah sholat sunnahnya ditambah-tambahin, cuma wajibnya doang. Ya berarti orang tersebut adalah orang yang telah menyia-nyiakan umurnya di dalam mencari sesuatu yang hanya diangan-angan saat. Bahwa fikri, maka semoga engkau memberikan taufik pada kami ila tahsili ilmin, pada menghasilkan ilmu. Bahwa fikri, semoga engkau memberikan taufik kepadaku ila tahsil ilmi, pada menghasilkan ilmu. Ay ij'alani ya Rabbi mufiqan ila tahsil ilmin. Wabalighni, dan semoga engkau menyampaikan padaku ila aqsal ma'ali, pada puncak keluhuran. Semoga engkau menyampaikan kepadaku ila aqsal ma'ali, pada puncak keluhur. Ay ij'alani balighan wa aslan ila nihayatil matalib wa ghayatil ma'arif. Bila diucapkan ittakhid al-laila jamalan, ittakhid, ambillah olehmu, jadikanlah olehmu al-laila, pada malam hari, jamalan, pada kendaraan. Jadikan malam hari itu sebagai kendaraan di ittakhid al-laila jamalan, jadikanlah olehmu al-laila, pada malam hari, jamalan, sebagai kendaraan. Tudrik, maka engkau akan mendapatkan bihi, dengan al-lail, amalan, pada perkara yang diingin, amalan pada perkara yang diingin. Ittakhid ay al-laila jamalan, tudrik bihi amalan, maka engkau akan mendapatkan apa yang ingin kau raih. Ya, jadikan malam hari sebagai kendaraan kita untuk meraih cita-cita kita. Misalnya banyak melek malam mujahadah, ya, mutolaah, malam-malam baca buku pula, ya, agar kita mendapatkan, ya, butuh di dalam keilmuan kita. Amin ya rabbal Amin. Wa qad ittafaqa nadmun bihadzal makna, dan sungguh sesuai libat bagiku apa nadmun nadman bihadzal makna, dalam makna ini, ya, cocok. Qala, berkata siapa al-musannif, ke musannif, ya, wa qad ittafaqa, dan sungguh cocok li padaku apa nadmun nadman bihadzal makna, makna ini, yaitu man syaa ayahtawiya amalahu jumal. Man, adapun siapa orang itu syaa, menghendaki, siapa man ayahtawiya, untuk mengumpulkan, siapa man ayajma'u amalahu, pada angan-angannya man, amalnya, keinginannya, jumalan, hal keseluruhan amal, keseluruhan keinginannya, ya, jumalan hal keseluruhan daripada angan-angannya. Falyattakhid, maka sungguh ambillah oleh man lailahu, pada malam harinya man. Barang siapa yang menghendaki mengumpulkan semua keangan-angannya, semuanya, ya, keinginan-keinginannya dikabul Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan malam hari, falyattakhid lailahu, malamnya dia, fi darkiha, di dalam mendapati amal atau nail amal, di dalam mendapati keinginannya, itu jamalan, menjadi kendaraan. Jadikan malam hari sebagai kendaraan kita untuk
mendapatkan semua keinginan kita, semua apa yang ingin kita cita-cita. Jadikan malam hari itu sebagai kendaraan Anda, ya fal yattakhid lailahu jamalan. Aklil, dan aklil, dikitkanlah olehmu ta'ama kepada makanmu, makan yang banyak-banyak. Haitullah, agar diberikan bagian, agar engkau diberikan bagian, haitullah, agar engkau diberikan bagian bihi sebab iklil saharon pada melek malam. Caranya kalau bisa biar bisa melek malam, jangan banyak makan. Ya, kalau Anda enggak banyak makan, Anda akan dapatkan bagian yaitu mudah untuk melek malam. Kalau banyak makan, ya banyak malas tidur, malas kalau banyak makan. Ini caranya nih. Aklil to'a maka ya kaituhdo bihi syahran. Dikitkanlah makanmu agar engkau diberikan bagian dengan sedikitnya makan tersebut syahran pada malam malam. Jadi cara biar mudah untuk malam jangan banyak makan. Insyikta apabila engkau menghendaki, ya sahibi, wahai temanku, anta beluga pada sampainya engkau al-kamala pada kesempurnaan. Wakila, dan dikatakan man ashara nafsahu billaili faqad fariha qalbuhu binnahar. Ada satu pepatah mengatakan man ashara, man ada siapa orangnya itu ashara melek malam, siapa man memelekkan siapa nafsahu pada dirinya, man billaili pada malam hari, siapa orang yang melek malam, faqad fariha maka sungguh senang, bahagia, tentram, apa qalbuhu hatinya, man bin nahari pada siang hari. Orang yang sering melek malam, hatinya di siang hari akan dalam keadaan hari, ya bahagia, ya. Wala buddha, dan wajib juga hukumnya li talibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu minal muadhabati, dari muadhabah menetapi ala darsi atas belajar, atas pelajaran wa takrori dan mengulang-ulang. Wajib hukumnya bagi santri, bagi penuntut ilmu untuk muadhabah ala dars, ya melazimi atas pelajarannya, bertakrar dan mengulang-ulang. Jangan habis belajar tutup, belajar tutup, belajar tutup. Ya, harus adanya muadhabah bertakrar, ya. Di awalil laili, di dalam permulaan malam, wa akhiri, dan akhirnya malam, ya. Kenapa? Fa innama, karena sesungguhnya waktu bainan isya'aini, di antara isya dan maghrib, maghrib dan isya, ail maghrib wal isya, ala sabilit taghlib, dengan jalan mengalahkan umaraini wal qamaraini. Qamar ini berarti bulan dan matahari. Waktu sehari, dan sesungguhnya waktu sahur, ya atapnya fa inna ma bainal isya'aini wa waqtas syahari, dan maka sesungguhnya waktu di antara sholat maghrib dan sholat isya dan waktu sahur itu waktu mubarakun, waktu yang diberkati. Jadi
seyogianya bagi orang yang menuntut ilmu untuk bermuamalah mulazamah, selalu menetapi di dalam pelajaran dan juga mentakrar di dalam pelajaran. Kapan? Fi awalil laili wa akhirih, pada permulaan malam dan akhir malam. Berarti permulaan malam kapan? Waktu ma bainan isya'aini, waktu di antara maghrib dan isya. Habis sholat maghrib pengen sholat isya, ada waktu kosong takrar. Dan waktu akhirul lail kapan? Waktu sahar, ya. Kenapa? Karena waktun mubarakun, karena itu adalah waktu-waktu yang diberkahi, ya, waktu yang banyak keberkahannya. Jadi waktu maghrib isya itu dihidupin buat belajar, jangan buat hal-hal yang lain, ya, sampai dengan waktu isya. Ya Allah ya Karim ya talibal ilmi, wahai para penuntut ilmu, basyir, tetapkanlah olehmu al-wara'a, pada wara', menjaga diri dari perkara yang diharamkan. Ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, basyir, tetapkanlah alehmu, lazimilah alehmu al-wara'a, pada sifat wara', wajannib, dan jauhkanlah alehmu an-nauma, pada banyak tidur. Wahdar, dan perhatikanlah alehmu asyiwa'a, pada dan hati-hatilah alehmu